Assalamualaikum anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Winda pada pembelajaran bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Materi pembelajaran ini terdapat pada muatan IPA tema 3 subtema 1 kelas 4. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Muatan kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu 3.1 menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. 4.1 menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Kedua, siswa mampu menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya dengan benar. Kita cari tahu dulu yuk, apa sih manfaat tumbuhan? Tumbuhan bermanfaat sebagai sumber oksigen dan menyerap karbon dioksida. Tumbuhan juga sebagai produsen dan penghasil makanan. Tumbuhan sebagai penangkap gas pencemar dan limbah industri. Mencegah longsor, erosi, dan abrasi pada tanah. Tumbuhan sebagai tempat berkembang biakan di rumah bagi hewan. Sekarang kita belajar ya bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bentuk tumbuhan beraneka ragam, tetapi pada umumnya tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh yang sama. Ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Kita pelajari yuk bagian-bagian tubuh tumbuhan. Pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah tanah searah dengan gaya gravitasi. Bagian-bagian akar. Akar utama adalah bagian akar yang cukup besar, berbentuk mengerucut dan tumbuh lurus menembus tanah. Pada akar utama tumbuh cabang akar dan rambut akar. Jenis-jenis akar. Akar serabut, akar tunggang. Akar serabut berbentuk serabut, berukuran kecil-kecil. Akar serabut tidak memiliki akar utama sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lain sama. Tanaman yang memiliki akar serabut umumnya merupakan golongan monokotil, seperti biji berkeping satu, contohnya kelapa, padi, jagung, dan rumput. Akar tunggang. Akar tunggang terdiri dari satu akar induk berukuran cukup besar. Pada bagian akar induk tumbuh akar-akar cabang dengan ukuran yang relatif lebih kecil. Tanaman yang memiliki akar tunggang umumnya merupakan golongan dikotil atau biji berkeping bulat. Contohnya pohon mangga, pohon jambu, dan pohon jeruk.
Selain akar tunggang dan akar serabut, terdapat beberapa jenis akar khusus lainnya, yaitu akar tunjang, contohnya pada tumbuhan pandan, akar hisap pada tumbuhan benalu, akar lekat pada tumbuhan sirih, akar gantung pada tumbuhan beringin, dan umbi akar yaitu pada singkong. Fungsi akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting keberadaannya. Akar pada tumbuhan sangat menentukan kelangsungan hidup tumbuhan. Fungsi akar bagi manusia antara lain: pertama, menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral-mineral dari dalam tanah. 4. Menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya singkong. Batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Umumnya, batang tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Batang merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian bunga, daun, dan buah. Beberapa jenis tanaman memiliki batang yang bercabang dan beberapa jenis lainnya tidak. Jenis-jenis batang. Batang berkayu, contohnya pada pohon jambu. Batang basah, contohnya pada bayam. Dan batang rumput, contohnya pada rumput. Fungsi batang. Fungsi batang pada tumbuhan antara lain: pertama, sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tebu. Daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang berfungsi memasak makanan dan pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Daun tumbuh dan menempel pada bagian batang pohon. Bagian-bagian daun. Pada tanaman yang memiliki daun lengkap, daun terdiri dari urat daun, tulang daun, helai daun, dan tangkai daun. Jenis-jenis daun. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, daun dibedakan menjadi daun menyirip. Contohnya pada daun mangga, daun menjari. Contohnya pada daun singkong, melengkung. Contohnya pada daun sirih, dan sejajar. Contohnya pada daun jagung.
Daun juga dibedakan berdasarkan jumlah helai daun pada setiap tangkainya, yaitu daun tunggal adalah daun yang berjumlah satu helai dalam setiap tangkainya. Contohnya, daun mangga. Daun majemuk adalah daun yang terdiri dari beberapa helai daun dalam setiap tangkainya. Contohnya, daun putri malu. Fungsi daun. Pertama, sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Ini adalah ilustrasi proses fotosintesis pada daun. Kedua, sebagai tempat penguapan air. Ketiga, sebagai tempat pernafasan pada tumbuhan. Bunga. Bunga adalah salah satu bagian dari organ generatif yang berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Organ generatif yaitu organ yang berfungsi untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga dikatakan lengkap jika memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Sedangkan bunga tidak lengkap jika salah satu dari 4 bagian tersebut tidak ada. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga terdiri dari 3 jenis, yaitu bunga sempurna, bunga yang memiliki benang sari dan putik. Bunga betina hanya memiliki putik saja. Dan bunga jantan hanya memiliki benang sari saja. Bagian-bagian dan fungsi bunga. Kelopak bunga terletak pada bagian terluar bunga yang berperan untuk melindungi kuncup bunga. Selain itu, kelopak bunga juga melindungi bagian bunga yang lain terhadap gangguan dari luar. Mahkota bunga yaitu bagian bunga yang berwarna-warni dan memiliki bentuk yang beragam. Putik adalah alat perkembangbiakan betina dari tumbuhan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Bagian-bagian buah. Biji buah. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah. Daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Kulit buah. Buah yang berwarna mencolok akan menarik hewan untuk memakannya sehingga membantu proses penyebaran biji. Nah, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, pintar ya anak-anak hebat. Karena kalian sudah mengerti, kalian bisa mengerjakan soal-soal
yang akan Ibu berikan. Jika kalian masih belum mengerti, kalian boleh hubungi. Isilah soal-soal di bawah ini. Pertama, contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah: kedua, pohon kayu api memiliki akar. Nomor 3, tuliskan salah satu fungsi akar. 4, akar pohon beringin adalah. 5, contoh tumbuhan yang batangnya tidak bercabang adalah. 6, bunga yang memiliki tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan dasar bunga disebut bunga. 7, alat kelamin betina disebut. 8, contoh tumbuhan yang memiliki cadangan makanan pada akar adalah. 9, contoh tumbuhan yang memiliki akar hisap adalah. Dan yang terakhir, bagi kehidupan manusia, tumbuhan merupakan titik-titik. Kerjakan di buku tugasmu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.